Oke, gue klarifikasi dulu kenapa baju gue agak formal sekarang ya. Jadi ini gue pakai baju lebih formal beda dari biasanya karena gue tadi barusan ketemu sama orang yang penting. Ya nggak perlu gue kasih tau siapa lah. Jadi karena lo dia yang penting ya gue harus pakai baju formal dong, biar sopan. Nah jadi kesimpulannya, kalau misalnya gue ketemu kalian dengan pakaian gue yang biasa, berarti kalian nggak penting-penting amat. Nggak, bercanda. Oke, kembali lagi di ngobrol sendiri total politik. Kali ini gue ngebajak lagi bersama gue Batara Simanjuntak. Dan kali ini gue nggak ngajak yang berimajinasi. Gue pengen sharing aja soal kemarin tuh. Konten gue yang imajinasi politik itu kan thumbnailnya ada gambar pelangi tuh. Gara-gara itu tuh, tau-tau bayang nih kampret-kampret sialan nih, bukan kampret cebong ya maksud gue, orang-orang soto ini nih langsung pada nuduh gue pendukung LGBT. Terlepas dari gue mendukung atau tidak ya soal LGBT, gue kesal aja gitu loh. Kayak lo tuh baru lihat permukaan, baru lihat sesuatu lo tuh langsung ngejudge aja gitu, main asal judgmental gitu. Ini nih orang-orang ini nggak pernah pas TK nyanyi lagu pelangi-pelangi apa? Ini gue yakin ini nih timnya balonku nih. Emang gue perhatiin emang tim balonku nih masuk rese nih, terutama sama yang tim pelangi-pelangi nih. Lihat pelangi langsung bilang LGBT. Lihat palu arit langsung bilang PKI. Lihat sendok garpu, ya rumah makan lah masa ormas. Jangan salah loh, kalau lihat gambar palu arit belum tentu PKI. Siapa tahu emang dia jualan perkakas yang suka pakai pick up kan, keliling-keliling komplek gitu, perabotan palu arit. Toto ada yang dengar dari dalam rumah teriak komunis. Nah yang kayak gitu-gitu tuh, itu tuh yang bikin konflik tuh. Dan siapa tahu dia petugas subsidi peralatan dari Kementerian Pertanian. Nah ini gue nggak ngarang loh. Di tahun 65 itu banyak petugas Kementerian Pertanian itu tuh dituduh PKI. Padahal gara-gara mereka ngurusin palu arit. Nah itu kan cuma peralatan agrikultur. Ya kalau gini terus nih, gue bikin lambang rumah gadang, lo langsung nyamperin gue, langsung minta nasi padang. Itu judgmental. Siapa tahu gue developer spesialis rumah gadang, ya kan? Itu namanya rumah gadang shaming itu. Rumah gadang shaming. Jadi kalian harus tahu nih, banyak konflik terjadi karena masalah prejudis ini. Ya kayak tadi nih, lihat lambang rumah gadang langsung prejudis itu pasti rumah makan Padang gitu. Kalau misalnya gue nggak terima karena gue developer spesialis rumah gadang, bisa konflik kita kan. Dia kayak gitu, bibit-bibit intoleransi itu muncul dari situ nih. Ini gue kasih pengalaman gue ya, pengalaman gue soal ini. Jadi beberapa tahun yang lalu gue kan punya anjing ya di rumah ya, dan gue suka bawa pagi-pagi tuh gue suka bawa jalan keliling-keliling komplek. Terus waktu itu gue pernah sekali bawa anjing gue tuh ngelewatin kerumunan anak bocah nih, anak masih SD kecil-kecil gitu. Terus karena anjing gue kayak anjing lucu ya, itu tuh anak-anak kecil pada nyamperin kan, pada ngerubungin. Terus ada yang pengen megang nih, ada anak kecil satu pengen megang, langsung dilarang sama temennya, jangan dipegang, kalau dipegang ntar jadi orang Kristen. Nggak, itu nyambungnya di mana gitu loh. Sejak kapan anjing gue bisa ngebaptis orang gitu loh? Kapan? Gue aja nggak tahu anjing gue tuh agamanya apaan. Gak pernah gue baptis anjing gue. Kenapa sekarang tiba-tiba lo bilang anjing gue bisa ngebaptis? Tuhan gue aja gak pernah dipegang langsung pindah agama, gak pernah. Kalau dipegang jadi sembuh iya, pindah agama enggak. Gitu loh.
Gua ngerti itu tuh judgmental dari mana anjing tuh dipegang bisa pindah agama lu. Itu tuh yang ngajarin siapa? Kayak tuh ya antara itu karena prejudis bego dari anak kecil ini, atau mungkin itu prejudis yang diajarkan orang tuanya. Siapa tahu. Nah, ini sekarang kita coba lihat data ya. Ini gue ambil data dari Lembaga Survei Indonesia atau biasa disingkat LSI. Dari data itu katanya tingkat intoleransi di Indonesia tuh setiap tahun semakin meningkat. Nih, gue lihat ya persentase pada tahun 2017. Persentase keberatan umat Islam terhadap pembangunan rumah ibadah non-Islam itu sebesar 48%. Tahun 2018 naik lagi jadi 52%. Tahun 2019 naik lagi jadi 53%. Naik terus. Gue pengen nanya, apa sih masalahnya ada rumah ibadah agama lain di sekitar lo gitu? Jujur gue nggak paham, karena gue sendiri, gue bukan muslim. Tapi di rumah gue di pasar Minggu, itu tuh rumah gue tuh dikelilingin banyak banget masjid. Gue tiap hari dengerin suara azan saut-sautan, gue nggak pernah mengurangi keimanan gue kok. Oke. Kalian harus tahu, satu tindakan toleran belum tentu menghasilkan toleransi lain. Tapi satu tindakan intoleran sudah pasti melahirkan intoleransi lain. Itu sudah pasti. Contoh satu tindakan toleran belum tentu menghasilkan toleransi. Itu misalnya nih, teman-teman gue di sini mengizinkan gue minum di sini. Ya mereka toleran gue sebagai pecinta alkohol ya, bukan toleran karena agama gue minum boleh, mabok jangan gitu. Mabok-mabokannya yang jangan. Nah tapi bisa aja kan kalau misalnya gue oke, boleh minum nih, terus gue mabok-mabok, terus gue rusuh mengganggu mereka, berarti kan gue intoleran terhadap mereka. Ya kan, itu jadi mereka toleran tapi tidak mau buat gue toleran balik. Nah, belum tentu gitu loh. Nah tadi seperti yang gue bilang, satu tindakan toleransi belum tentu menghasilkan toleransi lain. Sebaliknya, satu tindakan intoleran akan menghasilkan intoleransi yang lain. Contoh nih, gue dapat data dari data riset Visipol UGM yang gue kutip dari website Pusat Paramadina. Jadi di salah satu daerah timur Indonesia yang memang bermayoritas Kristen, di mana gereja di situ bebas berdiri, tidak ada yang melarang, mereka melarang pembangunan masjid di daerah mereka selama gereja masih sering dilarang di Pulau Jawa atau di daerah-daerah Indonesia yang lain. Satu gereja dilarang di tempat lain, satu masjid dilarang di daerah mereka. Nah, jadi toleransi tawar menawar ini, gitu loh. Nah itu, satu intoleransi terjadi di satu tempat, melahirkan intoleransi di tempat lain. Gitu. Ya kalau gue ngomongin kasus-kasus intoleransi itu banyak banget sih. Gue nggak mau bikin ini video panjang-panjang ya, bosen nanti. Apalagi sekarang ini kita tuh kayak banyak terjebak di echo chamber gitu, ruang gema. Ya lu asik dengan dunia lu sendiri, asik dengan golongan lu sendiri, asik dengan algoritma lu sendiri, gitu loh. Dan tidak menyisakan waktu untuk mengenal satu sama lain. Lo sekolah tinggi-tinggi, disubsidi negara, bukannya tambah pinter malah. Ya, gue nggak mau julid ya. Kayak menurut gue sih, semua kekacauan ini terjadi karena sebagian kecil orang-orang bego mendengarkan orang-orang bego yang lain. Nih, jangan tersinggung dulu, dengar dulu. Gue ulangin lagi.
Kekacauan terjadi karena sebagian kecil orang bego ngedengerin orang bego yang lain. Contoh, biasanya nih gue lihat di medsos nih, ada cewek pose cantik, toto ada yang komen, sekedar mengingatkan, tete lo tepos nggak sosok cantik. Maksudnya apa sih gitu komen kayak gitu. Lu komen kayak gitu juga dia tidak bukan berarti dia akan menjadi lebih cantik buat lo, enggak. Dia jadi berhenti posting lagi, enggak. Tujuan lu juga bukan baik ke dia. Berarti apa, lu bego gitu. Itu posting bego, itu komen bego. Tapi biasa komen-komen kayak gitu yang nge-like 1000, 2000. Itu contohnya. Sebagian kecil orang bego mendengarkan orang-orang bego yang lain. Ya, sebagai kontras nih, kita lihat zaman kemerdekaan kita dulu. Di zaman itu ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Sultan Syahrir, ada Haji Agus Salim. Itu orang-orang pinter semua. Mereka tuh pinter banget. Tapi di zaman itu orang-orang bego yang gak berpendidikan itu tuh pada percaya sama mereka, pada ngikutin mereka apa, mereka pada dengerin mereka orang-orang pinter ini ngomong apa, sehingga akhirnya mereka jadi ikutan pinter. Akhirnya jadi Indonesia merdeka gara-gara itu. Ya itu bikin negara tuh gak susah amat gitu. Ini gue ulangin ya. Semua kekacauan ini terjadi karena sebagian kecil orang bego ngedengerin orang-orang bego yang lainnya. Nah, kalau kemerdekaan lahir karena orang-orang bego pada ngedengerin sebagian kecil orang pinter ini. Ya ternyata jadi bangun negara tuh gak susah amat. Gak perlu harus semuanya pinter dulu. Tinggal orang-orang bego dengerin orang-orang pinter, udah jadi negara. Nah, kalau masih kacau terus, berarti lo masih dengerin orang-orang bego. Dah, segitu bacotan gue. Sampai ketemu di konten Total Politik berikutnya. Dadah. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.